Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di peternakan lele ini. Ini budidaya ikan lele. Nah ini. Wah, marem lihatnya. Pak, sambil ngobrol-ngobrol ini Pak. Iya. Ini Bapak siapa namanya? Lasidi. Pak Lasidi, ini desa apa? Tanjung Jaya, Kedoan. Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Ya, Pak, Lampung. ini berapa? Ini namanya apa sih? Kolam-kolam kok dari ini? bambu? Apa namanya? Kolam apa namanya ya? mau ngomongkan kolam bioflok, malu, cuman bambu kan gitu. Aslinya ini namanya bioflok. Ya mungkin nggak ngerti. Kalau satu lubang kayak gini, ini berapa meter persegi, Pak? Ini lingkarnya 190. Lingkarnya 190. Ya, 190. Wah, ini saya mau nanya jadi lupa ini lihat. Ini kalau total per kolam berapa ini? Per kolam enggak tentu, enggak pasti. Awalnya 2000 awalnya. Awalnya 2000. 2000 pernah sampai panen. Pernah. Nah, sekarang karena bibit juga dijual laku, ya akhirnya sisanya aja yang dipelihara, ya ada yang 1000, 1500 gitu kan. Per kolam itu enggak tentu. Ini total berapa kolam ini? 50 kolam. 50 kolam kalau kalikan 2000 aja udah. Pak, untuk modal segini banyaknya itu butuh berapa puluh juta sih Pak? Kalau kolamnya aja ini insya Allah sekitar 500 lah ini kolamnya. 500.000? 500 per satu kolam? Per satu kolam. Bambu dan plastiknya? Iya, paralon. Ini pengairannya pakai Ya, paralon. Terus kalau untuk nguras atau ganti air? Nah, dibuka yang itu. Ini? Nah, ya, itu dibuka. Oh, ini. Nggak ada kebocoran, Pak? Ya, ada, tapi kalau ada ikannya ya berhenti. Ada ikannya berhenti? Iya, karena tersumbat ini kan, kotoran ikan. Oh. Tuh lumpurnya, Pak. Kotorannya keluar kan. Ikan nggak keluar dari situ? Enggak, ikan aman. Ikan aman ya? Ikan aman. Lah, untuk kan ini plastik Pak. Ya. Kalau plastik itu gimana cara ngelubanginya dan terus menutupnya biar nggak bocor? Dijahit Pak, hanya pakai jahitan aja, mesin jahit aja. Terus dilem? Enggak dilem. Oh, nggak dilem Enggak ini? dilem. Nih. Enggak dilem nih. Kayak apa ini? Oh. Nih. Dan ini lubang-lubang untuk iya. air? Enggak. Rapat ya? Rapat. Ya ini buktinya. Pak, Ini. untuk budidaya lele ini sudah berapa puluh tahun Bapak geluti? Ya. Gimana ya? Ada 15 tahun? Pasang surut ibarat air laut itu, pasang surut. Berhenti, ini baru mulai lagi, itu udah berapa kali berhenti. Kenapa alasan berhenti Pak? Alasannya ya banyak inilah. Modal atau kerugian? Enggak ada itu. Kerugian itu insya Allah enggak ada ya. Oh, kerugian di lele enggak ada? Insya Allah enggak ada ya, buktinya anak yang satu ya udah S1 udah selesai, sekarang udah punya cucu. Nah, dari lele aja? Dari lele aja yang satu. Nah, kalau yang sekarang yang S2 di Jogja itu ya campur-campur ya lele ya, sambil nyari tambahan dari lainnya kan itu. Bapak berarti sebenarnya ternak kambing ini, ternak kambing, budidaya ikan lele ini sudah ada puluhan tahun ya? Ya sebenarnya awal-awalnya dari tahun 2000, dari pemijahan dulu awalnya. Kalau pemijahan itu apakah tetap pakai bioflok kayak gini? Enggak, dulu segi 4. Nah ini hanya belum dimulai lagi nih. Kalau induk udah disiapkan untuk induk mana, pemijahan. Pak? Ini induk? Ya.
Oh. Itu induk tapi nggak mau keluar itu jam segini. Biasanya sore makannya. Oh, sore. Sore. Kalau induk itu untuk pemijahan bobot berapa kilo? Ini dari 1,5 kilo sampai 2 kilo. Satu kolam hanya satu pasang? Enggak, ini kan untuk ditampung belum dipijahkan. Nanti kan mau dipijahkan, dicari, diambil yang mana yang ada telur yang udah matang gonat. Itu baru nanti diambil, dipijahkan. Diambil itu di apa? Dipencet-pencet itu? Iya, enggak. Atau dia keluar kita sendiri? alami, jadi keluar sendiri. Oh, alami keluar sendiri. Iya. Taruhkan di kolam biasa. Kolam yang jernih gitu. Dikasih apa sih kalau pemijahan biar telurnya nempel? Cuman ijo aja itu. Ijo ya? Iya, ijo. Terus habis sudah bertelur diambil induknya. Induknya? Ya. Berapa hari itu? 24 jam. Insya Allah udah nelor jam-jam 8 kita ambil, angkat induknya. Oh, cuma 24 jam ya. Udah menetas? Ya kalau belum, ya 24 jam itu udah netas. Kalau sistem ngawinkannya hanya semalam aja. Sistem ngawinnya semalam? Semalam, nanti nelor. Nelor baru kita ambil ini induknya, terus dibiarkan 24 jam netas. Oh, untuk pakan yang kecil-kecil pakai apa? Pakai cacing sutra. Cari sendiri atau ada yang jual, Pak? Ada yang jual di sini mah banyak. Banyak ya? Banyak. Per anu berapa, Pak? Per apa namanya gelas itu? Cacing sutra. Apa kiloan? Per gelas 10 sampai 12 ribu. 10 sampai 12 ribu ya? Ya, di Lampung. Ini di kolam tanah ya? Ya, kolam tanah. Tapi limbah dari pembuangan yang kolam bioplok itu ini dimanfaatkan untuk membesarkan. Ini? Iya, makanya airnya sampai hitam ya? Hitam kayak gini. Untuk apa? Daging gimana, Pak? Kalau yang di biovlog dengan yang warna hitam ini rasanya gimana? Sama, enak juga. Sama ya? Enggak ada ininya. Enggak ada. Ini hanya apa? Warna airnya aja. Warna airnya aja. Iya. Kalau pertumbuhan cepat mana, Pak? Antara yang di tanah dengan yang di biovlog itu? Kalau dari pengalaman di sini udah 3 kali panen ini, beda cepat yang di tanah ini. Cepat yang di tanah? Iya, selisih lah antara 1 minggu sampai 10 harian. Kalau pakan, Pak, kalau pakan itu umur berapa hari sudah dikasih pelet? Oh, kalau dikasih dari apa 3 hari baru kita kasih cacing sutra. Udah netas 3 hari itu cacing sutra. Terus setelah 3 hari ya, sampai 1 minggu biasanya cacing sutra terus ya? Ya, cacing sutra itu sampai 1 minggu. Ya. Setelah 1 minggu, nah baru kita kasih namanya CP apa D0 gitu kan. Terus nanti biasanya PF 500, PF 800, PF 1000. Asik ini nih. Ikannya sampai numpuk-numpuk kayak gini ya. Nah, ini kolam kurang lebih ukuran 3 kali 4 ini. Ini 3 kali 4 ekor. 3 kali 4 3.000 ekor. Ya. Nah, ini Pak standar kolam. Kalau untuk lele itu per 1000-nya berapa meter persegi? Nah, ini per 1000-nya kalau yang udah saya coba ini dari apa semi bioplok ini kan ya 1000 per meter perseginya, 1 kubik air itu. 1 kubik air? Ya. 1000 ya? 1000 saya udah pernah nguji. Lihat ya, Pak. Bawah ini. Wah, numpuk-numpuk kayak gini ya. Iya. Lele bisa dipanen umur berapa hari, Pak? 60 hari, insya Allah 60 hari dari ukuran 46 atau 57. 46 itu apa maksudnya? 4 sampai 6 cm. 4 sampai 6 cm gitu ya? Ya. Per kilo isi berapa? Per kilo rata-rata dari 9 sampai 12. Oh, 9 sampai 12. Ya, 60 hari yang sudah kami panen gitu. Untuk penjualan, Pak. Penjualan ini bagaimana di sini? Alhamdulillah sampai hari ini kita banyak mitra
pengecer, pedagang. Oh, ada pengecer, Ya. ada pedagang. Ya, Kalau dibeli pedagang berapa, Pak? untuk saat ini kita dibeli kurang lebih ya berapa ya? 10.000, Enggak. 12.000, Kita antara 17 sampai 18. 18.000 Iya, 18 per kilo. per kilo diambil pedagang. Hmm. Kalau diecerkan ya 20, 22. Kalau apa namanya ikan kayak gini sumber pakannya hanya murni dari pelet. Ya, sementara saya murni dari pelet. Nah, Hanya perlakuan-perlakuan lain heeh. seperti apa pemupukan organik gitu. Saya lakukan itu pupuk organik. Pupuk organik buat apa? Ya untuk ini apa? Untuk Apa ya? makanan. Untuk menyuburkan air Oh, kolamnya itu kolamnya sendiri. pakai obat juga, obat Iya. untuk sebagai plankton ya, Pak? Ya, boleh diartikan gitu. Untuk sebagai plankton, makanan lele katanya kanibal, Pak. Iya. Apakah benar kalau lele itu kanibal terus telat makan juga dia makanin teman ya? Bisa iya, bisa enggak. Kalau enggak terlalu lapar saya rasa ya enggak lah. Enggak ya? Walaupun sehari sekali kasih makan gitu. Kalau besarnya sama udah besar-besar ya enggak, insya Allah enggak. Kerugian lele apa, Pak? Di mana, Pak? Kalau Di mana? ada enggak? Saya ya paling kerugiannya kalau angka kematian biasanya cuaca ekstrim, perubahan cuaca ekstrim atau musim-musim penghujan yang ekstrim itu kan. Banyak kematian? Itu ada. Tidak banyak. Enggak, insya Allah saya enggak banyak. Untuk bisa menemukan kos pakan kan untuk lele tinggi toh, Pak? Ya, Tinggi, kalau jauh. kata orang sih sekitar 70%, hampir semua ternak kayak gitu. Tapi saya nggak pernah berhitung itu. Yang penting dibelikan pakan, kita kasih makan itu dan bisa jalan itu aja. Jadi per bulan berapa puluh ton, Pak? Nggak tentu, nggak tentu. Orang kadang dijual benih, kadang ya dijual konsumsi kan. Mana pembeli yang mau? Oh, yang cepet, yang cari yang ya. penting udah jadi duit, ada orang mau. Gitu. Jadi untuk sebenarnya kekurangan di budidaya ikan lele itu tidak ada ya? Kalau menurut saya Kerugiannya tidak ada ya? Ya hampir, kalau menurut saya ya enggak lah kerugian di mana. Enggak ada ya? Jadi Enggak tingkat kerugian enggak ada. Nah, insya Allah lah, yang penting ya namanya kita usahakan ya. Paling enggak ya ada sedikit banyak ada hitung-hitungannya lah. Ada hitung-hitungannya. Iya, iya. Rata-rata per kilo Bapak dapat berapa? Ribu Ya bersihnya. gimana ya, kalau kata orang FCR itu kan satu-satu ya, taruhlah kita sama satu-satu gitu aja, kan ada selisihnya. Oh, satu marginnya. keuntungan satu modal gitu. 1 kilo pakan jadi 1 kilo daging ikan kan gitu. Oh, 1 kilo pakan jadi 1 kilo Artinya daging kalau pelet itu 1 kilo harganya 11.000, kita jual diambil pedagang sekarang kan 16.000. Nah, kita tambahin modal itu selain pelet kan bibitnya, umpamanya harga 100-an, 1.000 kan 100.000. Nah, Pak, kalau untuk ikan lele itu sebenarnya air dibutuhkan sekali nggak sih, Pak? ya sebenarnya perlakuan aja. Nah, ini buktinya sampai lihat sendiri kolam kita ini. Airnya kayak apa ini? Kayak kubangan. Coba Pak kedalaman, coba dicek Pak. Ini yang ini Pak, yang ini Pak, yang ini mana? Pak, yang ini ya. Kedalaman airnya nih. Nah, ini airnya nih sekitar 30 cm Pak nih. Oh, kedalaman airnya. 30 cm untuk ikan 3.000 ekor. Berarti air memang tidak dibutuhkan sekali ya? Ya ini faktanya dari ukuran 8-10 lele ya sampai sebesar ini sekilo kan 15-17 ini.
8-10 itu 8 apa? 8 cm sampai 10 cm. Oh, 8 cm, 10 cm. Nah, bibit kemarin ditabur kan segitu. Untuk kapasitas 3.000 ekor. Lebarnya cuman berapa ini? 3. Paling 3 kali 4 apa? 3 kali 4. Iya. Kalau itu laboratorium apa, Pak? Itu rencananya tadinya awalnya untuk pakan alternatif bikin maggot dari solid sawit awalnya. Baru rencananya, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Oh, mau bikin itu maggot dari solid sawit. Bisa ya, Pak? Insya Allah bisa. Yang diambil telurnya itu kan? Dia ulatnya? Iya, maggotnya itu dari lalat apa bahasanya itu, lalat tentara apa itu yang hitam-hitam itu datang sendiri. Datang sendiri? Iya, datang sendiri. Oh, bukan beli? Enggak beli. Yang penting kita kasih media aja. Solid sawit itu. Nanti dia datang? Datang, nelor. Kalau cerita orang itu katanya 18 hari, 20 hari udah bisa dipanen. Katanya gitu. Gitu ya? Iya. Ini yang kosong gimana, Pak, ini? Kalau yang ini? Rencana yang kosong besok mau didatangkan bibit 200.000 ekor. 200.000 ekor? Ya. Untuk semua kolam-kolam kosong ini? Iya, gitu. Rencananya gitu. Kalau yang ini ukuran berapa, Pak? Itu 10-12 itu. 10-12? Ya, ukuran ikan 10-12. Oh. Ini kurang lebih ikan 2.000 ekor. Ikan 2.000 ekor? Iya, ini 2.000 ekor. Kecil-kecil ini ya? Ya, masih kecil. Berapa ini? 10-an? 10 cm? Iya, 10-12. 10 sampai 12 cm. Jadi Bapak untuk makanan aja nggak ditaker ya? Enggak. Habisnya yang penting dikasih berapa nggak tahu. Tapi sejauh ini tidak ada kerugian ya? Insya Allah buktinya anak ya bisa dibiayai anak. Kuliah. Sampai S2 lagi. Ya insya Allah gitu. Ini kalau sudah S2 nanti pulang suruh apa? Ya nggak tahu, terserah anaknya. Apa mau melihara ikan, apa mau kemana nggak tahu. Terserah aja. Oh, ini kan gede-gede berapa, Pak? Ukuran berapa ini? Ini sekilo 8, 9, 10. Ini ya? Iya. Oh, udah nggak mau nongol dia ya? Jarang. Jarang ya, udah besar dia ya? Juga belum waktunya makan. Kalau waktunya makan sore nanti muncul semua, dikasih berapa makan. Ribu itu, Pak? Ini paling sekitar 1.000 ekor. 1.000 ekor? 1.000 ekor. Oke, Pak, ini saya sambil jalan-jalan lihat-lihat ini, Pak ya. Boleh. Bapak boleh. Kalau ada pemesanan jauh emang mau melayani? Ya, insya Allah lah, ya, tapi yang ini aja. Karena lokal sinilah gitu. Lokal Lampung. Berapa sih nomor teleponnya, Pak? Lembang. Nomor telepon 0823 7397 4958. Oke, Pak, makasih Pak ya. Oke, saya melanjutkan lihat-lihatnya ini ya. Oke, silakan Mas. Ini ngambil bibit kan. Itu. Sebagai langkah bagi kita semuanya, peternak dimanapun berada yang menyimak, ini sebuah gambaran bahwa usaha di desa ini bukan hanya serta-merta harus ternak kambing, tetapi ini contoh gambaran kita mau melakukan usaha, mau bekerja, mau tekun, mau setia dalam meningkatkan ekonomi kita. Dari semua gambaran ini, selain ternak kambing, ada ternak atau budidaya ikan lele. Ini cukup menjanjikan, harganya juga praktis. Tetapi berkaitan dengan pakan, untuk lele ini pembesaran ini harus menggunakan pakan pelet. Tidak ada pakan alternatif lain. Memang kos pakan itu tinggi sekali, tetapi walaupun kos pakan tinggi, hasilnya juga ada lebihnya.
Ternyata kalau 1 kilo pakan bisa menghasilkan 1 kilo daging gitu kan. Tinggal harga per kilo pakan berapa dikurangi harga jual kita. Nah ini kan bisa dihitung kalkulasi. Kalau tadi bisa ketemu 6 ribuan, 6.000, 4 sampai 6.000 rupiah per kilo kita dapat sebagai petani. Jadi dikalikan aja kalau ini ketemunya 1 kintal 10 ton gitu kan. Nah di desa itu banyak ruang-ruang yang belum kita garap. Ada budidaya ikan, ada ternak kelinci, ada ternak sapi, ada budidaya yang lain, ada ternak burung, ada kambing kan semuanya. Dan ini memang betul-betul prospek untuk hidup dimanapun, di desa, di kota gitu kan. Tinggal bagaimana kita menggali potensi kita, menggali potensi diri kita. Kita itu sekali lagi ya, jangan terburu-buru dan jangan gegabah hanya ikut tren. Sekali lagi jangan ikut tren, tetapi dalami dulu ilmunya, pahami dulu perjalanan pasarnya, kemudian pahami dulu plus minusnya, terus kemudian kita ngumpulkan budget, terus kita menyiapkan lahan, terus kemudian baru kita memulai untuk beternak apapun ternaknya, ya kan. Intinya tidak ada yang dapat, tidak ada yang rugi kalau kita mau berusaha. Kalau di ikan khususnya lele, kerugian itu selain faktor kematian, kalau ada faktor kematian di bibit ya harga. Kalau naik turunnya tidak stabil, ini menyebabkan petani. Tetapi kan tidak selalu harus petani kalah kan naik turunnya, tergantung bagaimana kita mengatur situasi dan kondisinya. Karena sekali lagi peternak ikan yang dimanapun juga kan menghasilkan, tidak merugikan. Tidak mungkin usaha itu merugikan. Kalau usaha itu merugikan, pasti tidak ada orang yang ternak lele, tidak ada yang ternak burung, tidak ada ternak sapi, tidak ada ternak kambing. Intinya pasti ada keuntungan di dalamnya kan. Kalau rugi nggak ada hewan, nggak ada budidaya, pasti untung. Tinggal kalau ada yang mengalami kerugian, pelajari dulu di mana kesalahannya. Jangan kemudian menyalahkan dan kemudian menempatkan kesalahan kita kepada sesuatunya, orang atau situasi atau apa. Tapi kembali ke diri kita. Kita salahnya di mana. Nah, ini menjadi pelajaran, menjadi informasi penting. Terima kasih, salam sukses, salam ngarit, dan salam usaha di desa. Apapun usahanya, yang penting usaha. Sukses!